Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya sangat percaya bahwa hari ini kabar kita luar biasa, amin. Saya percaya bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus. Mari saudara buka hatimu, kita akan masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu bersama dengan seluruh umat-Mu dimanapun mereka pada saat ini berada. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu boleh bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami membuka hati kami sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari lagi dengan segenap hati bersama katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Haleluya dan amin. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat atas hidup kami, atas kota kami, bahkan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau bersorak-sorak meninggikan Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa kita.
Shalom, selamat pagi Jemaat GBI Pasir Halus yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini dalam ibadah Minggu Raya, kita boleh bersukacita dan bersyukur dalam kesempatan kita boleh menikmati anugerah Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita yang ada di rumah, yang ada di tempat-tempat yang dekat maupun yang jauh. Mari dengarkanlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya sungguh kita dikuatkan dan diteguhkan. Kita mendapatkan jawaban yang pasti yang datang daripada Roh Kudus melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu jemaat yang berbahagia, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini bersama dengan jemaat GBI Pasir Halus Kota Pekanbaru. Kami boleh datang bersekutu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berada di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik yang ada di dalam rumah Tuhan ibadah pagi hari ini, maupun yang ada di tempat rumah masing-masing. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus engkau berbicara kepada kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan kiranya akan memberkati saudara dengan saya pada pagi hari ini. Dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan sekali lagi Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Israel hamba Tuhan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam kasih Tuhan, di pagi hari ini firman Tuhan kembali datang kepada saya dan saudara dengan tema jangan ragukan janji Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di pagi hari ini yang akan menjadi makanan rohani di dalam kehidupan kebutuhan jemaat yang ada di Pasir Halus. Dan pagi hari ini firman Tuhan memberikan satu janji di dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa Alkitab berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ada 3 hal yang perlu disampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, jangan takut. Ibu Bapak berbicara jangan takut. Pasti sebagai manusia layaknya kita akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Bagaimana untuk kita mengatasi rasa takut?
di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara takut seperti karena anak-anak meraih masa depan kuliah. Kita takut karena bagaimana biaya hidup perekonomian saat-saat ini. Mendaftarkan ke kampus-kampus itu mahal biayanya. Mungkin kita rasa takut. Takut karena biaya kita tidak akan mencukupi. Takut karena ekonomi kita tidak begitu bisa membiayai anak yang untuk sampai ke sekolah selesai, kuliah selesai. Bahkan juga mungkin kita takut tentang pekerjaan suami. Bagaimana dengan keadaan situasi seperti ini. Tapi mari kebenaran firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu, kita tidak perlu takut. Kalaupun itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus imani bahwa di tengah-tengah ketakutan dan di tengah-tengah kekhawatiran seperti saat ini, dunia dilanda dengan ketakutan karena penyakit wabah virus corona. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita imani dan kita yakini bahwa ketakutan kita bisa dapat dikalahkan ketika saya dan saudara hadir dalam persekutuan. Percaya atas janji Tuhan. Dengan ayat pertama bagian 10a pertama katakan, janganlah takut. Apa yang kita takuti? Mungkin suami kita di PHK, putus kerja dari pekerjaan. Pabrik-pabrik perusahaan saat ini kita lihat tutup oleh karena ketakutan. Sebab kasus virus corona. Banyak pengangguran. Bahkan mungkin kita mengalami ketakutan karena anak-anak kita. Masa depan mereka mungkin dalam pertanyaan. Bagaimana apakah selesai kuliahnya? Bagaimana apa selesai pendidikannya? Semua kita akan rasa takut karena biaya, karena sakit. Namun pada pagi hari ini, firman Tuhan menegaskan kembali. Aku akan menyertai engkau. Artinya di sini firman Tuhan berkata dengan tegas bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Yesus tidak pernah akan membiarkan kamu, membiarkan ibu bapak, membiarkan saya dan saudara di pagi hari ini. Oh, berjanji dia tetap akan menyertai. Allah Immanuel, Immanuel artinya Allah beserta saya dan saudara. Allah menyertai kita di pagi hari ini. Apa ibu bapak yang saudara takuti? Mungkin kehidupan ekonomi, mungkin makanan, mungkin minum. Tapi Matius pasal 6 berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Pandanglah burung-burung pipit yang tidak pernah menabur, namun dia menuai. Itu artinya firman Tuhan menegaskan kepada saya dan saudara jemaat yang ada di GBI Pasir Halus, supaya kita tetap berdoa, mencari hadirat Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ketika saudara mencari Tuhan dan ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan berjumpa, mau menemui saya dan saudara. Tetapi kalau ketika saya dan saudara malas, karena melihat ketakutan itu jauh lebih besar daripada berkat-berkat yang ada, saudara tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, rasa takut ini bisa kita kalahkan dengan iman percaya kepada Tuhan. Seperti dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah wajahnya. Artinya Tuhan perintahkan kepada saya dan saudara. Yesaya berkata, kita tetap mencari. Dan orang yang mencari Tuhan dan mencari kerajaan dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Termasuk kebutuhan kita, makanan kita, sandang pangan kita, lauk pauk kita, ekonomi kita, keuangan kita, pekerjaan suami, pekerjaan istri. Mungkin di pagi hari ini saudara yang sebagai petani, bekerja di perkebunan kelapa sawit, yang bekerja sebagai orang yang berkebun menanam sayur mayur, percayalah Tuhan ada dan dengarkan doa, bahkan memberkati saudara. Jadi tidak perlu kita takut, tetapi percaya. Janji Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang kelima. Dia berkata orang-orang bisa rebah, musuh-musuh kita bisa rebah.
Tetapi Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Engkau ada di dalam pondok naungannya, engkau ada di dalam hadiratnya, engkau ada dalam persekutuan bersamanya. Maka saya dan saudara akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Poin pertama, jangan takut. Artinya Tuhan menegaskan dia tetap menyertai saya dan saudara. Kemanapun kita berada, dimanapun kita ada. Firman Tuhan berkata, dia menyertai. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, berikanlah hidupmu, hatimu yang hadir dalam ibadah di pagi hari ini. Bahkan yang ada di rumah-rumah, di tempat-tempatmu di mana engkau beristirahat. Suami istri yang selama ini terpisah-pisah karena sibuk, karena dengan terlalu sibuk akan pekerjaan. Sampai mungkin suami terpisah dengan istri, istri terpisah dengan anak, dan persekutuan kita kurang di hadapan Tuhan. Tapi melalui rencana Tuhan dengan adanya wabah virus corona, kita disuruh diam oleh pemerintah di rumah. Artinya kita juga harus taat kepada pemerintah. Kita diam di rumah supaya kita tidak terjangkit oleh virus penyakit corona. Tetapi satu hal yang perlu kita ambil dari sini, supaya persekutuan hubungan kita baik dengan Tuhan secara vertikal and horizontal, hubungan dengan Tuhan akrab, mesra, hubungan dengan keluarga pun mesra, rukun, ketika kita berdiam di rumah dan persekutuan bersama. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam kasih Tuhan, itu yang pertama, jangan takut sebab aku Tuhan yang menyertai engkau. Inilah janji bagian pertama bahwa tidak perlu kita khawatir. Mari kita melihat kembali poin yang kedua, yaitu Allah meneguhkan. Di sini dikatakan, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Wow, luar biasa Bapak Ibu jemaat. Satu sukacita, kabar gembira di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran. Selain dia menyertai langkah perjalanan hidup saya dan saudara, selain dia berkata, jangan takut hai bangsaku Israel, keturunan Yakub, keturunan Abraham. Aku sekali-kali tidak menolak engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Tetapi aku membeli engkau. Ini janji dan pengharapan yang pertama. Dan yang kedua, dikatakan Tuhan meneguhkan iman percaya kita. Dengan iman percaya kita diteguhkan, maka kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu bimbang. Firman Tuhan katakan kita tidak perlu bimbang dan ragu. Dalam 1 Korintus 15, 56 dan ayat 57. Dia berkata, saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah. Karena di sana ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Bahkan orang yang setia percaya kepada Tuhan, ada upah yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Jemaat GBI Pastor Halus di pagi hari ini, baik yang ada di gereja, di rumah Tuhan di pagi hari ini, maupun yang ada di rumah tempat saudara tinggal di tempat masing-masing. Lihat, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Di saat kita mengalami goncangan, di saat kita mengalami kekhawatiran, di saat kita mengalami ketakutan, di sana janji Tuhan, dia berkata, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Ya, kata-kata meneguhkan itu adalah teguh. Teguh itu artinya biar angin ribut, ada badai, ada goncangan, kita tidak akan goyah. Tidak akan goyah. Karena firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu diberikan kekuatan. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat yang berbahagia dalam kasih Tuhan, kita melihat pembacaan dalam 1 Korintus 15. Di sini dia berkata ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58, demikianlah firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan
dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Tuhan berkata bahwa Rasul Paulus berkata bahwa kita berdiri teguh jangan goyah. Ketika kita bersekutu, beribadah, percaya kepada Tuhan, Alkitab perhitungkan itu semua. Firman Tuhan katakan upahmu besar di surga, persekutuanmu tidak akan sia-sia. Ketika hidup kita dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang berbahagia di dalam kasih Tuhan. Kata meneguhkan adalah satu kata yang menghiburkan kita. Bisa kita mengalami berbagai pergumulan. Anak saya seorang pelaut yang saat ini sedang bekerja di kapal. Lagi perolah. Sebagai orang tua saya dan istri juga mengalami rasa takut dan cemas. Apa yang kami cemaskan, apa yang kami takutkan. Di laut ada badai yang begitu besar. Ada ombak dan gelombang yang begitu tinggi dan besar. Menghantam kapal, bahkan mengombang-ambingkan kapal di mana anak saya bekerja. Hal yang wajar sebagai orang tua, kami bertanya, menghubungi. Apa kabar, apa berita? Apalagi menghadapi dengan virus corona saat ini. Namun dengan iman kami percaya, yakin bahwa kami tidak mau takut dan tidak mau bimbang. Kami diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa berdirilah teguh, jangan goyah. Ketika persekutuan kita dengan Tuhan aktif. Ketika kita naikkan mezbah dengan Tuhan dalam ibadah. Maka di sana ada berkat kemenangan yang Tuhan janjikan. Bangsa Israel, keturunan Abraham, Yakub. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-8 dan 9 tadi berkata bahwa Allah tidak pernah menolak, tidak pernah meninggalkan Yakub. Justru dia memilih Yakub untuk menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun dia berada, khususnya pada masa di zaman itu. Demikian saya dan saudara, kita adalah Israel rohani. Kita adalah keturunan Yakub. Kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut dan bimbang. Tetapi perlu iman, percaya saya dan saudara, diteguhkan di dalam Tuhan. Ini janji yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Mari Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, kita pegang akan janji Tuhan. Jangan takut, sebab Allah menyertai. Jangan bimbang, sebab dia meneguhkan iman kita. Wow, luar biasa Bapak Ibu dan saudara. Apa yang menjadi pergumulanmu pada hari ini? Tuhan berkata, jangan pernah takut. Jangan bimbang. Jangan ragu. Saudara, jika kita meragukan janji Tuhan, maka persekutuan iman kita perlu dipertanyakan. Barangkali ibadahmu, persekutuan, tidak ada hubungan yang intim mesra dengan Tuhan. Mungkin mezbah kita kurang, doa kita kurang. Sehingga kita mulai gelisah, kita mulai suntuk, kita mulai takut, kita mulai ngomel, kita mulai menyalahkan keadaan. Saudara, peganglah janji Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, percayalah. Maka firman berkata, dia akan menjamin hidup saya dan saudara. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Damai sejahtera diberikan kepada saya dan saudara ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ragu. Saya memahami, kita harus mengerti, apalagi pada saat ini lockdown, ditutup pintu di sana dan di sini, perbatasan satu desa ke desa yang lain tidak bisa saling bertemu berjumpa, untuk menghambat supaya tidak terjangkit virus corona makin berkembang. Ini adalah sesuatu yang sangat baik. Kita harus puji pemerintah kita di Indonesia, khususnya Bapak Presiden Jokowi yang memberikan instruksi supaya lockdown, supaya menjaga kemungkinan kalau memang tidak lockdown
akan penyakit wabah itu makin merajalela. Bahkan bisa jadi di tengah-tengah jemaat juga ada yang menghadapi penyakit ini dan mengalaminya. Dan oleh karena itu di pagi hari ini kita buka hati, percaya akan janji Tuhan. Yakin dengan iman, percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Alkitab berkata dan percaya kepadanya. Di dalam ayatnya yang bagian ketiga, yaitu Tuhan memberikan kemenangan bagi orang yang percaya, yaitu ayat yang bagian ketiga. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa bagian yang ketiga ini. Tuhan berkata dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Dia memegang tangan saya dan saudara. Saudara, Allah mana seperti Allahnya saya dan saudara? Allah mana seperti Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Allah mana seperti Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego? Oleh karena itu percayalah, kemenangan Tuhan berlaku atas janji-janji bagi saya dan saudara. Ketika kita percaya, segala persoalan kita dapat diselesaikan. 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan apapun yang engkau hadapi, Allah sanggup memberikan jalan keluar bagimu, asalkan engkau percaya. Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mari Bapak Ibu yang kekasih, 3 poin, 3 hal pada pagi hari ini harus menjadi berkat dalam kehidupanmu. Supaya engkau pulang membawa sukacita, beritahukan kabar ini kepada suamimu, kepada istri dan anak-anakmu. Haleluya. Jangan takut, tetapi yakin bahwa di dalam hidup ini, tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, di tengah-tengah kebimbangan, Tuhan ada bersamamu. Aku menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Dia tidak akan jatuh, sekalipun dia jatuh, namun tidak tergeletak. Kata firman Tuhan, sebab tanganku menopangnya. Ini Mazmur 37 ayat 22, 23 dan 24. Tuhan menopang tangan saya dan saudara. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini, jika engkau pulang, pulanglah dengan sejahtera. Bawalah berkat kesehatan yang diberikan sama Tuhan. Bahwa saya tidak akan sakit. Katakan ke kiri kanan kepada saudara dan saya yang di gereja maupun yang di rumah. Katakan, saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Terpujilah nama Tuhan di pagi hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan dalam pujian yang meneguhkan iman saya dan saudara, yang mengangkat ketakutan, yang mengangkat kebimbangan kita, dan memberikan jawaban. Di sana ada Yesus ketika kita percaya kepadanya. Hatiku percaya. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Namun tetap ku pegang janji.
Ibu jemaat yang kekasih, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, di pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Ada 3 perkara yang Tuhan ajarkan kepada kami Tuhan. Bahwa kami tidak perlu takut sebab Tuhan tetap menyertai kami. Bahwa kami tidak perlu bimbang sebab Engkau adalah Allah yang meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan Engkau mengajarkan kami tetap percaya kepadamu. Sebab kemenangan demi kemenangan Engkau berikan. Engkau memegang tangan kami. Dan pada pagi hari ini hamba berdoa kepada pemerintah kami, bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati akan negara kami yang kami cintai. Supaya Tuhan kami boleh bebas Tuhan dari virus corona melalui pemerintah. Kami berdoa Presiden, kami berdoa untuk Wakil Presiden, seluruh aparat, seluruh pemerintah yang ada di negeri kami. Bahkan lebih khusus hamba berdoa untuk jemaat pada saat ini. Tuhan memberkati mereka yang ada di rumah Tuhan, yang ada di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, khususnya jemaat GBI Pasir Halus. Kiranya Tuhanlah memberkati jemaat yang hadir pada saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang taruh hati diteguhkan imannya kembali. Terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami pegang janjimu, kami akan lakukan dalam hidup kami dan tetap percaya kepadamu sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Amin. Baik, puji Tuhan saudara, kita akan memberi yang terbaik melalui persembahan kita pada pagi hari ini. Mari angkat persembahan saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan siapkan hati kami untuk memberi yang terbaik melalui persembahan kami Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat mereka yang ada di rumah-rumah mereka. Tuhan berkatilah mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan yang memelihara hidup mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala sakit penyakit apapun Tuhan. Kami siap memberi, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, mari lebih lagi El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang sudah kami lakukan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah kami angkat. Dan saat pagi hari ini Bapa, kami nikmati hadirat-Mu ya Bapa, melalui pujian penyembahan sampai kepada kebenaran firman-Mu. Diberkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Diberkatilah setiap jemaat yang sedang beribadah saat ini di rumah-rumah. Urapan Tuhan mengalir kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat-Mu ya Bapa di surga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan, yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko, Tuhan Kau berkati bersama dengan keempat wakilnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Regi Nelson Tampobolon sebagai Kepala Rakyat 11, Tuhan Kau berkati. Urapan Tuhan terus mengalir kepada hamba-hamba-Mu. Bahkan di tempat ini hamba-Mu sebagai gembala yang Tuhan percayakan turunlah urapan yang baru untuk memimpin jemaat di tempat ini dengan kekuatan Tuhan. Dan seluruh staf pengembalaan ya Tuhan, seluruh departemen yang ada di Wadahmu GBI Pasir Halus, Tuhan Yesus yang memberkati. Hamba juga berdoa ya Bapak, Kau berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah, yang saat ini Tuhan sedang melakukan hubungan dengan Tuhan, yang saat ini sedang membangun mesbah keluarga Tuhan. Kau berkatilah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami tetap berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkaulah yang memberkati bangsa kami ya Tuhan. Bahkan dengan keadaan sekarang Tuhan di pandemi COVID-19 ini ya Bapak, kami percaya Tuhan Engkau memakai para pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk mengajari kami bagaimana hikmat Tuhan terus hidup di dalam hidup kami. Dan Roh Kudus-Mu memimpin kami ya Bapa di surga. Terima kasih untuk jemaat Tuhan. Tuhan Kau berikan kekuatan kepada mereka. Kau berkati juga Tuhan saat hari ini ya Bapak, kami berdoa untuk setiap kehidupan kami ya Bapak, Kau berikan kepada kami kekuatan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk terus hidup berjalan di dalam Tuhan. Kami percaya Bapak, apapun keadaannya kami tetap memuliakan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Israel dengan kedua belah sukunya Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami akan berpisah Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Sebelumnya kami Tuhan rindu menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih Tuhan angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan yang permai, yang percaya dan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan iman sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.